Fiik barakallah, jazakallah khair, Pak Rama. Bismillah, salat, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memudahkan kepada kita, memudahkan untuk kita pertemuan kali ini, yang mana insya Allah pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah atau Thalathatul Usul, atau yang bermakna tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang mana tiga landasan utama inilah yang akan menjadi bahan baginya untuk menjawab pertanyaan dari malaikat ketika ia pertama kali memasuki alam barzakh. Dan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, jawaban seseorang atas tiga pertanyaan tersebut, itulah yang akan menjadi penentu ya kebahagiaan dirinya di tahapan kehidupan yang selanjutnya, yaitu tahapan alam barzakh dan tahapan alam akhirat, ya. Jadi jika seseorang berhasil, maka itu menunjukkan bahwa dia merupakan seorang yang beriman, ya, seseorang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun jika dia gagal menjawabnya, ya, tak peduli ya apakah status agamanya ketika di dunia Islam atau bukan, maka itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan agama yang ia anut ya selama ini, ya, ada sesuatu yang kurang dari keimanannya, dan ini akan membuatnya ya mendapatkan siksa di alam kubur dan juga di alam akhirat. Ya, jadi tiga landasan ini sangat penting, dan alhamdulillah kita sudah bahas semuanya. Ya, landasan yang pertama yaitu mengenal siapa itu Allah. Ya, apa saja sih hal-hal yang terkait dengan eh, pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga landasan yang kedua yaitu mengenal agama kita. Ya, apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui tentang agama kita. Ya, kemudian apa sih konsekuensi yang harus kita lakukan ya sebagai seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim dan mukmin. Ya, juga kita sudah lewati pembahasan landasan yang ketiga, yaitu mengenal ya nabi kita yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sih hal-hal yang harus kita kenal dari beliau, dan juga apa sih sebenarnya kewajiban kita terhadap beliau, dan juga apa sih sebenarnya bukti dari keimanan yang benar ya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, bagi siapa yang ingin menyimaknya kembali, ya bisa disimak di channel YouTube-nya Ahinsi Mengaji, insya Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca penutup dari buku ini, yang mana insya Allah matanya akan dibacakan oleh host kita, yaitu Pak Rama Hafizahullah, dan nanti saya akan berhentikan sedikit-sedikit untuk memberikan penjelasan singkat saja tentang matan tersebut, ya. Dan Anda minta mungkin Pak eh, Joko atau Pak Detre atau Pak Agung yang membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Siapa yang siap kira-kira untuk baca ayat Al-Qur'annya? Insya Allah siap, Ustadz. Mungkin agak delay sedikit. Baik, baik. Insya Allah. Jadi nanti tolong ketika Anda minta dibacakan terjemahannya, tolong dibacakan ya, Pak Joko. Baik, baik. Baik. Silakan kalau gitu Pak Rama dibaca mulai dari inilah agama, inilah agama. Coba dibaca matanya. Silakan. Baik, Ustaz. Inilah agama yang beliau bawa. Tiada suatu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tiada suatu keburukan yang tidak beliau peringatkan supaya dijauhi. Suaranya kedengar ya? Baik. Inilah agama yang beliau bawa. Tiada suatu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tiada suatu keburukan yang tidak beliau peringatkan supaya dijauhi. Kebaikan yang beliau tunjukkan ialah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhai Allah.
Sedang keburukan yang beliau peringatkan supaya dijauhi ialah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan diwajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk menaatinya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 108, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Dan melalui beliau, Allah telah menyempurnakan agamanya untuk kita. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Adapun dalil yang Baik, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi cukup dulu Wasallam, pertama. Nanti saya jelaskan sedikit. Ya, baik. Barakallahu fiik. Jadi dalam penggalan matan ini, ya, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala kembali menegaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Islam itu sudah sempurna penjelasannya, ya. Oleh karenanya beliau mengatakan inilah agama beliau, yaitu agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiada kebaikan yang tersisa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan umat ini untuk melakukannya. Ya, dan juga tiada kejelekan atau keburukan yang tersisa melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya darinya. Dan juga beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini dengan pengutusan beliau. Ya, maknanya adalah bahwa agama Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yaitu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru fis sama' yuqallibu janahihi illa wa taraka lana minhu khabara. Ya, Rasulullah sallallahu, ini kata beliau, ya, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, ya, salah seorang sahabat dari Bani Ghifar yang sangat mulia, ya, beliau mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya dalam keadaan segala sesuatu itu sudah terjelaskan. Ya, bahkan sampai burung-burung yang mengepakkan sayapnya pun di langit, itu segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang burung tersebut yang bermanfaat untuk kita di akhirat itu sudah kita ketahui. Ya, hukumnya seperti apa, apakah boleh dimakan atau tidak, kotorannya bagaimana hukumnya, ya, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu, bahkan sampai kepada urusan tentang hewan-hewan saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan kepada kita seluruhnya. Ya, tinggal kita mempelajari. Ya, jadi tugas dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian juga terus menyebarkan ajaran beliau kepada umat manusia dan terus, ya, menjadikan hukum-hukum yang beliau ajarkan sebagai pedoman hidup. Ya, memang ada beberapa hal yang mungkin muncul di zaman-zaman berikutnya, ya, seperti hukum tentang salah satu muamalah tertentu, ya, yang mungkin tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita sebagai umatnya adalah uh, mengetahui hukum dari muamalah tersebut melalui apa yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi tidak ada hal yang baru, ya, tidak ada hal yang perlu tambahan atau pengurangan, semuanya telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus secara umum, ya, baik dari segi waktu maupun dari segi objek dakwahnya. Ya, dari segi waktu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang merupakan Nabi dan Rasul bagi seluruh umat manusia dan jin, dari mulai diutusnya beliau hingga, ya, dari segi objek dakwah maka beliau itu umum, ya, bagi seluruh ras, bagi seluruh bangsa, bagi seluruh jenis manusia dan jin, ya, beliau adalah Nabi dan Rasul untuk mereka. Ajaran beliau, ya, berlaku untuk mereka semua. Dan ini adalah keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana risalah ajaran agama beliau itu umum, ya, hingga akhir zaman dan mencakup seluruh jenis manusia. Ya, berbeda dengan para nabi sebelumnya yang
risalah mereka itu hanya khusus pada area tertentu, wilayah tertentu, dan untuk kaum tertentu. Ya, jadi maka tidak heran jika dalam satu zaman ada beberapa rasul, ada beberapa nabi. Ya, karena memang area dakwah mereka berbeda-beda. Ya, berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang area dakwahnya itu universal dan abadi sampai hari kiamat. Baik, silakan lanjutkan. Hmm, baik. Dan melalui beliau, oh ya, afwan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat, ialah firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Yang tertulis di dalam surat Az-Zumar ayat ke-30 sampai ke-31. Ya, barakallahu. Manusia sesudah, Sebentar, oh ya, sebentar Pak baik Rahmat. Ustaz. Jadi di sini uh, uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ingin menegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat, dan ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, makanya jika kita menemukan suatu ajaran, ya terutama ini marak sekali di kalangan para sufiyah dan juga kalangan syiah yang mengaku-ngaku bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, Nabi Muhammad masih hidup, kemudian memberikan ajaran-ajaran tertentu kepada wali-wali mereka atau kepada kiai-kiai mereka atau kepada habib-habib mereka. Ya, ini adalah hal yang tidak benar. Ya, jika ada suatu ajaran yang dibangun di atas pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW belum wafat, masih hidup sampai saat ini dan memberikan pengajaran pada orang tertentu, ini adalah ajaran yang sesat, ya ajaran yang menyimpang dari jalan kebenaran, ya ajaran yang bertentangan dengan apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Salah satunya yang dibacakan oleh Pak Rama tadi dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 20, ayat 30 sampai 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya akan wafat, dan juga mereka ya manusia yang lain juga akan wafat. Kemudian kalian kelak di hari kiamat akan saling berargumentasi di hadapan Tuhan kalian. Ya. Jadi ini adalah ajaran yang benar yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW saat ini sudah wafat. Ya, oleh karenanya ketika kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat itu sedang berada di rumah keluarganya yang lain, ya dikatakan istrinya yang lain, ya di rumah istri beliau yang lain di sebuah daerah bernama As-Sanah. Ya, jadi ketika beliau wafat, Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar sedang tidak berada di sekitar Masjid Nabawi. Ya, diutuslah orang untuk memanggil Abu Bakar karena saat itu kondisi sangat kacau. Ya, para sahabat tidak bisa percaya bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Akhirnya Abu Bakar ya bergegas menuju ke Masjid Nabawi, ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menunggangi kendaraan beliau. Ya, sekarang bagaimana suaranya? Masih kecil, Alma? Suara di Clubhouse-nya masih kecil atau bagaimana? Ya, sudah lebih jelas. Alhamdulillah. Baik, ya jadi uh, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bergegas kemudian menuju ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian uh, beliau bersegera masuk ke rumah putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya uh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di kasurnya di pangkuan Aisyah, ya kemudian masuklah Abu Bakar, ya kemudian melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditutupi wajahnya oleh kain. Ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyingkap kain tersebut, ya, kemudian beliau pun tersungkur ya. Jadi beliau mungkin tidak kuasa menahan sedih, ya beliau berlutut di samping ranjangnya beliau, ya kemudian beliau menangis, ya sebentar. Jadi Abu Bakar juga menangis, ya sebagian orang mengatakan Abu Bakar tidak menangis, tidak benar ya. Abu Bakar juga menangis, kemudian beliau mengatakan bi abi anta wa ummi, ya
ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Wallahi la yajma'ullahu alaika mautatain. Ya demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Ya maksud dari Abu Bakar adalah bahwa jika engkau memang sudah wafat, maka engkau sudah wafat. Ya tidak ada yang namanya dua kali wafat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beliau mengatakan, Wallahi la yajma'u alaika mautatain. Ya demi Allah, Allah tidaklah menghimpun untukmu dua kali kematian. Ya kemudian beliau mengatakan, amal mautatul lati kutibat alaika faqad mittaha. Ya, aku meyakin bahwa saat ini ya engkau benar-benar telah mengalami kematian yang telah ditetapkan untukmu. Wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun keluar, ya kemudian menjelaskan kepada orang-orang bahwa Rasulullah SAW memang sudah wafat. Ya, beliau membacakan ayat yang berbunyi, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ya, beliau membacakan ayat ini yang seakan-akan para sahabat saat itu belum pernah mendengar sebelumnya. Padahal mereka sudah pernah mendengar sebelumnya. Tetapi mereka terlupakan akan ayat ini. Ya saking besarnya kesedihan mereka akan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar membacakan ayat ini yang bermakna, ya, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul, dan telah berlalu Rasul-Rasul lain sebelum beliau. Ya, apakah jika kemudian Muhammad mati, ya wafat atau terbunuh, kemudian kalian kembali kepada agama kalian yang lama, ketahuilah bahwa siapa di antara kalian yang kembali kepada agamanya yang lama, maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan orang-orang yang bersyukur. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang beribadah menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah wafat. Adapun siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan wafat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bapak Ibu sekalian, hafizani Allah wa iyyakum, ya telah wafat. Ya tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, ini adalah pengakuan-pengakuan oleh orang-orang yang ingin melariskan ajaran-ajaran sesatnya, ajaran-ajarannya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya dia berusaha mencari pembenaran terhadap ajarannya tersebut dengan mengatakan bahwa ia mendapatkan wahyu langsung dari Nabi, mendapatkan wejangan langsung dari Nabi yang masih hidup. Ya, padahal ya ini merupakan dusta yang bertujuan untuk menyesatkan umat Islam. Oleh karenanya perkara wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat penting dan akan banyak manusia yang tersesat akibat kesalahpahaman masalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan lanjutkan. Barakallahu fiik. Manusia sesudah mati akan dibangkitkan kembali. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Thaha ayat ke-55 yang artinya dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu kali yang lain. Dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Nuh ayat ke-17 sampai ke-18 yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya di hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala surat Najm ayat ke-31 yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik lagi, surga. Barang siapa yang tidak mengimani hari kebangkitan ini, maka dia adalah kafir. Firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat ke-7 yang artinya orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah,
Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Baik, Allah telah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar. bentar pertama kita bahas sebentar masalah kebangkitan ini. Baik, ikhwati wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, permasalahan bangkitnya manusia setelah kematian, ya sebenarnya sudah kita bahas ya sebelumnya dalam keimanan kepada hari akhir, ya di rukun-rukun iman. Tetapi di sini kita akan ingatkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan permasalahan kebangkitan ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, yang mana di sini Allah mengajak bicara logika kita. Ya, mengajak bicara logika kita. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, ayat ke-57. Ya. Surat Al-A'raf ayat ke-57. Coba mungkin bisa dibuka terjemahannya ya, Pak Joko. Al-A'raf ayat ke-57. Al-A'raf ini surat ke-7 ya. Surat ke-7. Silakan dibuka Pak Joko. Surat Al-A'raf ayat ke-57, dibaca terjemahannya. Baik, Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 57 ya, Ustaz ya. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan ke daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara akal manusia. Ya, dengan memberikan contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati kembali. Ya, bahkan di akhir ayat ya Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan menyebutkan, "Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Ya, demikianlah kelak kami akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati, ya, makhluk-makhluk yang sudah wafat, ya kami hidupkan kembali, kami keluarkan kembali. Ya, semoga kalian bisa mengambil pelajaran. Ya. Kemudian juga surat yang lain, ya dalam surat Qaf, ya. Coba dibuka lagi Pak Joko. Surat Qaf. Ya, surat Qaf ini sebentar. Ya, surat Qaf, surat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat 9 sampai ayat 11. Surat ke-50 ayat 9 sampai ayat 11. Baik, Ustaz, sebentar. Surat Qaf 50 ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Ya, barakallahu fiik. Ini adalah ayat yang lain yang juga sama ya, kurang lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan nanti akan menghidupkan orang yang mati dengan keluarnya dengan sama seperti keluarnya tanaman setelah ia mati di tanah yang tandus. Kemudian ada bentuk yang lainnya, bentuk ajak bicara logika yang lainnya,
yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan di awal kali. Ya, manusia dulunya tidak ada, Allah yang menciptakan. Tentunya setelah manusia itu ada kemudian wafat, tentunya Allah Maha mampu untuk kemudian menciptakannya kembali. Ya, setelah itu. Ya, di sini kita bisa baca surat Ar-Rum ayat ke-27. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-27. Ar-Rum itu surat ke-30. Ya, surat ke-30 ayat ke-27. Silakan dibaca. Baik, sebentar Ustaz. Ayat 30 ya. Rahman Ustaz ayat 30 ya, betul ya? Surat ke-30 ayat ke-27. Pak Oh, Joko. baik. Iya, surat 30 ayat 27. Silakan. Surat Ar-Rum ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikan dan menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya, barakallahu fiik. Jadi itu dia ya, salah satu di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa tentunya Allah yang menciptakan pertama kali, ya lebih mudah baginya untuk kemudian menciptakan sesuatu yang telah mati tersebut. Ya, menciptakan sesuatu dari ketiadaan tentunya lebih mudah daripada menciptakan sesuatu setelah matinya hal tersebut. Ya, kemudian juga banyak ayat-ayat yang lainnya yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita ya sebagai manusia. Contohnya misalnya dalam surat Ghafir ayat ke-57. Ya, surat Ghafir ayat ke-57. Ya, boleh dibuka teman-teman sekalian yang bawa Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ya, sungguh menciptakan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar kadarnya, ya tingkat kesulitannya, tingkat apa namanya kompleksitasnya itu lebih tinggi daripada sekedar menciptakan manusia. Akan tetapi sayangnya banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut. Ya, kemudian juga dalam ayat lainnya surat Al-Ahqaf ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir." Ya, ini boleh dibuka ya Pak Joko. Surat Al-Ahqaf ayat ke-33. Al-Ahqaf ini surat ke-46. Ya, surat ke-46 ayat ke-33. Coba kita baca sama-sama terjemahannya. Baik, Ustaz. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya. Kuasa menghidupkan orang-orang mati, ya, bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, barakallahu fiik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit-langit, ya, bumi-bumi, ya itu maha mampu untuk untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ya, ini di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara akal kita. Ya, kalau kita sudah baca seluruh Al-Qur'an, kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa memang meyakini kebangkitan ini merupakan hal yang banyak diingkari oleh orang-orang. Oleh karenanya Allah memfokuskan perkara ini dalam Al-Quran banyak sekali, dalam banyak ayatnya. Dan juga memberikan penyampaian tentang hal ini dalam berbagai metode. Ya, dalam berbagai metode, salah satunya metode mengajak bicara akal manusia. Ya, Allah berikan perbandingan-perbandingan
yang mana melalui perbandingan tersebut seseorang harusnya paham bahwa menghidupkan sesuatu lagi setelah kematian itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca ya, insya Allah terkait dengan hal ini ada pada surat Yasin. Ya, surat Yasin yang sering dibaca oleh uh, sebagian kita, ya. Surat Yasin itu surat ke-36 ya. Coba dibuka Pak Joko, surat ke-36 surat Yasin ayat ke-78 sampai ayat ke-80. Ya. Silakan. Baik, Ustaz. Surat Yasin ayat 78 sampai 80 ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya, barakallahu fiik. Jadi ini adalah balasan bagi salah seorang kafir Quraisy yang ketika itu datang ke depan hadapan Nabi Muhammad SAW membawa tulang, ya tulang hewan ya yang uh, sudah dimakan usia ya sudah. Kalau kita tekan itu dia hancur jadi serpihan-serpihan. Maka dia bawa tulang itu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia remas tulang itu. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang ini lagi setelah dia hancur seperti ini? Ya, maksudnya siapa yang bisa menghidupkan makhluk yang tulangnya udah hancur seperti ini, sambil meremas tulang tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, surat Yasin ayat 78 sampai 80. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah." Ya, ada orang yang memberikan permisalan tentang kami sementara dia lupa akan penciptaannya. Dia mengatakan, "Mayyuhyil idhama wa hiya ramim." Siapa emangnya yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur? Kemudian Allah mengatakan, katakanlah kepada dia, wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang ini adalah Tuhan yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala penciptaan. Ya, dialah Tuhan yang telah membuat kalian mampu mengeluarkan api yang panas dari pohon-pohon yang hijau. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang memberikan permisalan-permisalan seperti ini kepada kita. Dan juga banyak ayat-ayat yang lainnya yang mungkin kalau kita baca satu persatu akan semakin panjang. Dan insya Allah kita akan lanjut ke pembacaan matan yang selanjutnya. Silakan dilanjutkan Pak Rama. Barakallahu fiik. Taufik, barakallahu Ustaz. Baik. Allah telah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat ke-165. Yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi mereka atau alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beliaulah penutup para nabi. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh, firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dengan memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka beribadah kepada Tagut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang artinya,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut itu. Dengan demikian Allah telah mewajibkan kepada seluruh hambanya supaya bersikap kafir kepada tagut dan hanya beriman kepada Allah saja. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan pengertian tagut dengan mengatakan tagut ialah segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah, seperti dengan disembah atau diikuti atau dipatuhi. Tagut itu ada banyak macamnya. Tokoh-tokohnya ada 5. 1, iblis yang telah dilaknat oleh Allah. 2, orang yang disembah sedang ia rela. Orang yang mengajak kepada manusia untuk menyembah dirinya. Dan yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Serta yang kelima, orang yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingkar kepada semua tagut dan iman kepada Allah saja, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi, adalah hakikat syahadat la ilaha illallah, dan diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pokok agama ini adalah Islam dan tiangnya adalah salat, sedang ujung tulang punggungnya adalah jihad fi sabilillah. Hanya Allah lah yang Maha tahu. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Masya Allah, barakallahu. Jazakallah khair. Jadi teman-teman sekalian, yang bacaan atau penggalan terakhir yang barusan dibaca oleh Pak Rama adalah penggalan terakhir dari buku ini, yaitu buku 3 Landasan Utama, salah satu usul, yang mana ia merupakan penutup dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan di penggalan terakhir ini, ya beliau rahimahullah memfokuskan pembahasan atau menitik beratkan pembahasan kepada bahwa risalah, ya ajaran yang dibawa oleh para rasul itu adalah sama. Akidah mereka sama dan tujuan mereka sama. Akidah mereka adalah akidah tauhid, yaitu meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, kemudian tujuan mereka adalah mengajak manusia untuk ya memeluk tauhid tersebut, untuk meyakini tauhid tersebut. Jadi mereka, ya, para rasul dari zaman ke zaman itu satu keyakinan dan satu tujuan. Ya, mungkin mereka berbeda dari segi rincian-rincian syariat, ya, tapi pokok dari syariat yang merupakan agama Islam itu adalah satu di antara mereka, yang mereka semuanya menyeru agar u'budullaha wajtanibut taghut, ya sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan juga ya oleh Pak Rama, ya surat An-Nahl ayat ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus ya pada setiap umat itu seorang rasul, yang mana rasul tersebut mengatakan kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, maknanya adalah beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menegaskan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Ya, agar apa? Agar tidak ada lagi alasan bagi manusia di hari kiamat nanti, saya belum tahu atau saya belum sampai. Ya, meskipun ada sebagian kecil dari manusia yang masih diterima alasannya. Ya, karena tidak semua dakwah itu belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Memang betul. Tapi secara umum, ya dakwah itu telah sampai.
Ya, meskipun kalau kita bicara ke teman-teman kita di berbagai negara-negara yang non-Muslim, ya, terlebih lagi yang tinggal di pedalaman di sana, ya kita akan tahu bahwa memang dakwah itu sama sekali belum sampai kepada mereka. Ada yang dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, ada yang dikarenakan karena keterbatasan juga level pendidikan mereka, ada juga yang dikarenakan oleh misalnya tekanan dari pemerintah setempat yang tidak mengizinkan Islam itu masuk ke dalam daerah tersebut. Ya, banyak sebab-sebab yang mungkin membuat risalah Islam tidak sampai kepada sebagian orang. Ya, jadi bukan berarti seluruh manusia ini dianggap sudah tahu tentang Islam. Tidak. Ada segelintir dari manusia yang tidak mengetahui. Dan inilah mereka nanti yang akan mungkin diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia secara umum, ya terlebih manusia-manusia yang saat ini hidup di negara yang bebas, akses internetnya bebas, kemudian akses informasinya bebas, ya kemudian dia hidup di perkotaan, itu semuanya sudah dianggap sampai kepada mereka seruan Islam. Sudah dianggap sampai kepada mereka seruan Islam. Dan inilah alasan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Li'alla, tadi sudah dibaca juga oleh Pak Rama ayatnya ya dalam surat An-Nisa ayat 165. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada lagi alasan, ya, tidak ada lagi argumentasi bagi manusia ya setelah diutusnya para rasul tersebut. Ya, inilah inti dari dakwahnya para rasul. Ya, tujuan mereka adalah menegakkan hujjah kepada manusia, menegakkan hujjah kepada seluruh umat manusia, ya agar mereka tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah, saya tidak tahu, ya atau saya tidak paham dan seterusnya. Ya, kemudian di akhir pembahasan ini, ya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna tauhid. Tadi kita sudah baca ayatnya dalam surat An-Nahl bahwa risalah para nabi adalah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Nah, apa itu tauhid? Ya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, tauhid itu adalah segala sesuatu yang disikapi secara berlebihan, ya dikultuskan secara berlebihan oleh manusia. Ya, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Ya, jadi tauhid itu bukan berarti yang disembah saja, tapi yang ditaati pun juga. Seperti misalnya pemimpin-pemimpin yang diangkat derajatnya melebihi batas oleh para rakyatnya misalnya. Ini juga termasuk tauhid, bisa dibilang sebagai tauhid, yang mana mereka mengkultuskan pemimpin ini, menaatinya 100% meskipun perintahnya bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, ini adalah tauhid. Oleh karenanya di sini ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tauhid itu banyak. Tetapi bosnya, ya, inti atau apa namanya? Pionirnya itu 5, ya. 5 pionir yang mana dari 5 ini bercabanglah berbagai jenis tauhid yang lain. Ya, yang pertama beliau mengatakan iblis. Tentunya iblis, ya, karena iblis adalah uh, penggagas adanya tauhid di dunia ini. Ya, iblis lah yang menggagas adanya tauhid. Kenapa? Karena dia ingin menyesatkan umat manusia seluruhnya. Ya, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya, dia mengatakan demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan berusaha keras untuk menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi iblis lah yang menggagas ide tauhid ini. Ya, ini makanya diletakkan sebagai pentolan yang pertama. Kemudian pentolan yang kedua adalah orang-orang yang diibadahi dalam keadaan dia rela diibadahi. Maksudnya dia tahu ini orang-orang beribadah kepadanya, ya, dan dia senang akan hal itu. Ya, berbeda dengan sebagian sesembahan yang tidak suka, seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu disembah oleh sebagian orang, ya, tapi beliau tidak suka disembah. Ya, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disembah oleh sebagian orang Syiah. Ya, tapi beliau ternyata tidak menyukai hal tersebut. Ya, seperti mungkin ada orang-orang yang menyembah Nabi Muhammad, ya, menyembah berhala-berhala orang-orang saleh. Mereka sejatinya tidak ingin disembah. Ya, jadi yang dimaksud dengan tauhid adalah orang yang disembah dalam keadaan dia suka dengan penyembahan tersebut. Seperti misalnya Firaun. Ya, Firaun, ya, justru memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, meminta rakyatnya untuk menyembahnya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah orang-orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ya, dia mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya, mengaku sebagai anak Tuhan misalnya, atau mengaku sebagai salah satu petugasnya Tuhan di muka bumi. Ya,
atau hal-hal yang lainnya, atau misalkan sebagian orang yang mengatakan kepada pengikutnya, nanti setelah saya meninggal, ya kalian datang ya ke kuburan saya, kalian bisa minta segala hajat yang kalian inginkan. Ya, ini adalah contoh-contoh togut yang mana mereka berpesan kepada pengikutnya untuk menyembahnya, baik ketika ia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya seperti para dukun, ya orang-orang yang seperti paranormal dan selanjutnya, itu mereka juga termasuk salah satu biang dari togut-togut yang ada. Kemudian yang terakhir, Ibnu Qayyim mengatakan yang kelima adalah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, ya Bapak Ibu sekalian. Dan bahayanya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keparahan perbuatan ini. Ya, seperti misalnya ada orang yang menggunakan sebuah hukum yang bukan hukum Allah, ya dalam keadaan meyakini bahwa hukum inilah memang yang tepat. Misalnya, ya ada orang yang mengatakan ketika dikatakan kepadanya jika ada kejahatan pembunuhan misalnya, hukum Islam itu adalah kisos. Ya, jika segala syaratnya sudah terpenuhi, ya segala hal-hal yang membuat dugaan pembunuhan ini valid sudah terpenuhi, maka hukumannya adalah kisos. Ya, kecuali jika keluarganya rela untuk turun ke pembayaran diat, pembayaran tebusan. Nah, dia mengatakan, oh enggak, itu apa, syariat zaman dulu, ya, atau syariat barbar atau yang lainnya, ya lebih baik kita penjara saja misalnya, lebih baik kita ini saja, berikan hukuman-hukuman lain, ya, dan dia meyakini dengan seutuhnya bahwa hukum Allah ini nggak pantas diterapin di zaman sekarang. Nah, ini adalah hal yang berbahaya, bisa membuat dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang misalnya, ya, orang yang misalnya berhukum karena memang di negaranya seperti itu hukumnya, maka dia tidak bisa lagi dalam keadaan hatinya meyakini bahwa hukum Allah yang lebih tepat, ya, atau memang karena dia ingin ada maslahat-maslahat duniawi yang ingin ia peroleh, sementara hatinya masih meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Ya, ini berbeda hukumnya antara yang tadi dengan yang ini. Ya, ini merupakan pembahasan yang panjang yang mungkin membutuhkan pembahasan khusus terkait dengan hal ini. Ya, jadi mungkin demikian saja akhir dari pertemuan ini, ya, di mana kita sudah menutup pertemuan ini dengan menegaskan kembali bahwa dakwah para rasul itu sama, yang mana mereka semua menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah, ya, menyembah Allah semata dan menjauhi sembahan-sembahan lain, togut-togut lain, ya, yang disembah oleh manusia. Ya, ini adalah penutupan dari kajian kita, rangkaian kajian kita selama ini. Dan insya Allah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk mencari buku lainnya juga terkait dengan akidah, ya. Dan juga kita sudah berencana untuk menyelingi, ya, kajian-kajian kita dengan kajian-kajian tafsir Al-Quran, ya, insya Allah. Ya, kita akan mulai dari Al-Baqarah, ya. Semoga selanjutnya kita bisa sampai hingga menghatamkan Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan bahas tafsir secara ringkas, tapi syarat akan faedah, ya, insya Allah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apa yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah maka datangnya dari syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang sudah kita pelajari sebagai hal yang bermanfaat bagi kita, ya, memudahkan kita untuk mengamalkannya, ya, memudahkan kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa iyyakum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas ilmu serta nasihatnya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allah telah mudahkan kita semua untuk menyelesaikan pembahasan dari kitab Tiga Landasan Utama, dibimbing oleh guru kita Ustadz Muhammad Afif Nafaldi Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat
untuk dunia dan akhirat kita. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab interaktif buat teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand di Clubhouse atau di Zoom juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Penanya pertama nih ada Pak Saleh. Ustadz, Ana izin untuk naikkan Pak Saleh ke. Ya, silakan Pak Saleh. Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sudah mencapai kesempurnaan dalam misi dan visinya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari yang kecil sampai yang besar semuanya sudah disampaikan. Itu adalah salah satu indikator kesempurnaan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan Ana adalah bagaimana bentuk atau indikator kesempurnaan bagi seorang hamba di dalam melaksanakan amal-amal syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu pertanyaan kedua, di negara kita ini kan hukum ya berdasarkan Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, jadi tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, begitu Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang baik bagi kita seorang muslim yang hidup di negara yang seperti negara kita ini, yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau tidak berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Itu saja Ustaz, pertanyaan. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Pak Saleh, itu pertanyaan yang pertama. Indikator dari kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya adalah yang pertama kita harus ketahui bahwa ilmu kita terbatas ya tentunya. Tidak semua dari ajaran ini sudah kita ketahui. Ya, maka permasalahannya adalah bukan kesempurnaan dari hal tersebut, tetapi bagaimana usaha kita untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Ya, dan itu terwujud dalam upaya kita untuk terus belajar, ya, menambah khazanah ilmu agama kita, dan juga mengiringi hal tersebut dengan mengamalkannya. Ya, jadi kita tidak diminta untuk menjadi insan yang sempurna, tetapi kita diminta untuk menjadi insan yang selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Ya, dalam konteks ini, ya, itu terwujud dalam usaha kita untuk terus belajar dan juga untuk terus mengamalkan atau mengiringi apa yang kita pelajari dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah usaha terbaik kita untuk bisa mencapai kesempurnaan tersebut. Ya. Jadi mengetahui seluruh ilmu adalah hal yang mustahil ya bagi seseorang. Ya, jadi kita terus berusaha untuk belajar, kemudian menerapkan apa yang sudah kita pelajari tersebut. Ya, adapun untuk pertanyaan yang kedua, ya, wallahu a'lam, ya, hal ini mungkin perlu ditanyakan kepada yang lebih senior dari Ana, ya, tetapi yang Ana ketahui bahwa ukuran bahwa suatu negara itu berhukum dengan hukum Allah atau tidak itu tidak hanya dilihat dari satu tinjauan, dan ada perbedaan masalah berhukum ini dengan hukum ketaatan kepada pemimpin, ya, dan juga ada masalah menentukan apakah negara itu negara muslim atau bukan, ya. Jadi ini adalah beberapa faktor yang bercabang, yang mana untuk menjawab sebuah pertanyaan harus membahas semua faktor ini.
Ya, karena kalau kita lihat dari segi status misalnya, apakah negara Indonesia merupakan negara Islam? Maka jawabannya iya, ya, negara Islam. Ya, kemudian apakah di Indonesia ya segala syiar-syiar Islam masih diizinkan dengan baik? Jawabannya iya. Ya, masih mendapatkan support dari pemerintah, ya alhamdulillah. Dan ini merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ya, intinya pertanyaan kedua ini cukup berat, tetapi sikap kita ya yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah mentaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, ya aturan-aturan yang mereka tetapkan kita taati, ya, dan tetap mengiringi hal tersebut dengan meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Ya, karena saya sudah katakan bahwa keadaan manusia dalam menetapkan atau menerapkan hukum Allah dan Rasulnya itu berbeda-beda. Ya, tetapi hal minimal yang bisa ia tetap pegang adalah tetap meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang terbaik. Itulah hal minimal yang harus ada dalam hatinya. Ya, karena kalau itu sudah hilang, kalau itu sudah hilang dari hatinya, ya keyakinan dalam hatinya sudah bergeser, meyakini bahwa ada hukum lain selain hukum Allah dan Rasulnya yang lebih baik, maka itu disitulah letak bahaya besar yang akan menghampiri dirinya. Jadi bagaimanapun keadaan kita, ya dimanapun kita berada, ya hal minimal yang harus kita yakini adalah bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang terbaik. Yang mana itulah satu-satunya hukum yang akan membawa kebaikan kepada umat manusia. Ya, adapun hal-hal lainnya, bagaimana sikap kita selanjutnya itu ya tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang mana ini memerlukan fatwa dari para ulama juga, ya, yang lebih mengetahui tentang segala aspek yang bisa mempengaruhi jawaban terhadap pertanyaan ini. Ya, tapi yang pasti ya itu satu keyakinan itu harus ada dalam hati kita selalu bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang terbaik, ya, dan itu adalah hukum satu-satunya yang akan membawa manusia kepada kebaikan. Ya, mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Oh, iya. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi Ustadz. Masya Allah. Sekali lagi saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmunya dan juga faedah-faedah yang Ustadz berikan kepada kami, atas kesediaannya, waktunya, dan juga tenaganya di dalam memberikan kami ilmu via daring ini. Semoga Allah balas segala kebaikan Ustadz dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Semoga Allah juga senantiasa memberkahi ilmu dan usia Ustadz, serta menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang yang Ustadz cintai. Alhamdulillah sekali lagi. Mungkin semoga Allah mudahkan kita di kesempatan kajian berikutnya dengan pembahasan yang baru dan juga dengan ditambahkan juga dengan kajian tafsir dari Al-Quran nanti insya Allah. Mungkin itu saja. Insya Allah kita tutup bersama teman-teman semua dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman Barakallahu fiik, semua. Ustaz. Terima kasih Pak Jazakallah Sarif. khairan, Ustaz. Nanti insya Allah disusul tema selanjutnya, Pak Rama. Iya. Baik Insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Tutup di Clubhouse. Insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat-sehat selalu dan diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Nah, izin dulu. Undur diri. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.